Halo semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinasi manusia, di mana sistem ini memahami cara kerja otak, saraf, dan hormon. Apa itu sistem koordinasi? Nah, bayangkan jika tubuh kita adalah sebuah negara yang dimana sistem koordinasi ini berperan sebagai pemerintah pusat yang menerima informasi, membuat keputusan, dan memberi perintah ke seluruh bagian-bagian negara atau organ-organ tubuh gitu kan. Karena dimana semua fungsi tubuh ini diatur dan dikendalikan oleh sistem koordinasi yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efektivitasnya, di mana sistem ini juga menerima informasi dari lingkungan, mengolah informasi tersebut lalu memberi perintah kepada organ-organ tubuh. Tanpa sistem koordinasi, tubuh tidak akan mampu merespon perubahan lingkungan dengan baik. Misalnya saat kita melihat kendaraan yang melaju cepat, sistem koordinasi membantu kita untuk memutuskan untuk menepi agar terhindar dari bahaya. Selanjutnya itu ada 3 komponen utama di sistem koordinasi ini, yang dimana tujuannya agar kita bisa merespon rangsangan dari lingkungan seperti menghindar saat ada bahaya atau bisa mengambil makan saat lapar gitu. Apa sih 3 komponen utama itu? Yang pertama itu ada sistem saraf, yang kedua ada sistem hormon, dan yang ketiga ada sistem indera. Nah, di mana ketiga komponen ini saling bekerja sama. Sistem indera bertugas untuk menangkap rangsangan, sistem saraf itu memproses informasi dengan cepat, sedangkan sistem hormon itu membantu mengatur fungsi tubuh dalam jangka waktu yang lebih lama. Contohnya ketika kita lapar, indera mencium aroma makanan, saraf merespon untuk mencari makanan dan lalu mengatur rasa lapar tersebut. Makanya kenapa kita bisa tahu orang lapar, karena ya itu seperti tadi. Next ada sistem saraf. Nah, yang pertama, sistem saraf itu bekerja sebagai jaringan kabel atau telepon internet super cepat di tubuh kita. Terus ia juga mengirimkan pesan dalam bentuk sinyal listrik yang disebut impuls, yang dimana ini tuh unit terkecil dari sistem saraf ada dimana yang unit terkecil ini adalah sistem saraf neuron. Nah, ini bisa dilihat ada gambar sistem saraf neuron, yang dimana dendrit berfungsi menerima rangsangan, badan sel menghasilkan informasi, dan akson mengirimkan impuls ke sel lain. Dalam tubuh manusia ini terdapat miliaran neuron yang saling berhubungan membentuk jaringan komunikasi yang sangat kompleks. Kecepatan penghambatan impuls saraf bahkan bisa mencapai lebih dari 100 meter per detik. Next, itu ada pembagian sistem saraf. Sistem saraf itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Mereka itu memiliki fungsi yang berbeda tapi saling melengkapi. Yang dimana sistem saraf pusat bertindak sebagai pusat pengendali, sedangkan sistem saraf tepi berfungsi sebagai penghubung antar pusat seluruh tubuh. Nah, yang bisa dibaca juga kan, otak sistem saraf itu ada otak, yang dimana otak pusat kendali utama, tempat berpikir, mengingat, dan membuat keputusan. Yang kedua ada sumsum tulang belakang, yang dimana ini sebagai jalan tol utama untuk impuls dari otak serta pusat gerak refleks. Terus ada sistem saraf tepi, yang mana ini terdiri dari semua saraf yang bercabang dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Nah, tugasnya itu menyampaikan perintah dari SSP ke organ dan mengirim informasi dari organ kembali ke SSP. Jadi contohnya bisa saat tangan menyentuh benda panas, saraf mengirimkan informasi ke pusat, kemudian pusat mengirim perintah juga untuk menarik tangan gitu agar terhindar dari melepuh. Next, ada otak, yang dimana otak adalah organ kompleks paling penting dalam sistem koordinasi. Nah, otak tuh kebagi 3, ada otak besar, bisa dilihat juga ini ada contohnya, ada otak besar, otak kecil cerebellum, dan batang otak. Yang dimana otak besar itu sebagai pusat kecerdasan,
ingatan, kesadaran, dan kemauan. Nah, itu juga terbagi menjadi beberapa area, yaitu lobus yang mengatur fungsi berbeda seperti penglihatan, pendengaran, dan gerakan. Yang kedua itu ada otak kecil atau cerebellum, di mana ini terletak di bagian belakang bawah yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak otot agar halus dan presisi. Yang terakhir ada batang otak, yang dimana ini tuh menghubungkan otak besar ke sumsum tulang belakang dan mengatur fungsi vital. Yang ketiga itu ada batang otak, yaitu dimana menghubungkan otak besar ke sumsum tulang belakang, mengatur fungsi vital yang tidak kita sadari seperti detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Nah, dimana yang bisa dilihat contohnya juga di otak besar, otak kecil, batang otak. Selanjutnya ada gerak sadar dan gerak refleks, di mana gerak sadar ini gerak yang kita sadari dan kita rencanakan. Contohnya bisa menulis, makan, dan berjalan. Terus misalnya ada gerak refleks, yang dimana ini gerakan yang terjadi secara otomatis, cepat, dan tanpa kita sadari. Tujuannya untuk melindungi tubuh dari bahaya. Contohnya bisa menarik tangan saat terkena panas juga seperti tadi, yang dimana gerak sadar itu memerlukan proses berpikir sehingga relatif lebih lambat. Sebaliknya, gerak refleks terjadi sangat cepat karena bertujuan untuk melindungi tubuh dari bahaya. Next, ini ada jalur impuls. Di perbedaan utama jalur impuls ini, gerak sadar dan gerak refleks terdapat pada pusat pengelolanya. Pada gerak sadar, informasi diproses terlebih dahulu di otak, sedangkan pada gerak refleks, sumsum tulang belakang dapat langsung memberikan respon sehingga gerakan menjadi lebih cepat. Bisa dilihat juga ini ada jalurnya. Indra, saraf, diproses di otak, lalu saraf ke otak lagi. Terus sedangkan di gerak refleks ada indra, saraf, sumsum tulang belakang, saraf, baru ke otak, gerak gitu. Next. Selanjutnya ada sistem hormon. Nah, jika sistem saraf mengirim pesan lewat kabel listrik, sistem hormon mengirim pesan melewati sumsum tulang belakang. Sistem hormon mengirim pesan lewat surat kimia yang disebut hormon. Yang dimana yang pertama itu ada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Yang kedua, kerjanya lebih lambat dan sistem saraf tepi efeknya berlangsung lebih lama. Nah, sistem hormon ini bekerja lebih lambat dibandingkan sistem saraf karena hormon harus dibawa dulu melalui aliran darah. Namun efeknya dapat berlangsung lebih lama. Misalnya, hormon pertumbuhan yang mempengaruhi perkembangan tubuh selama bertahun-tahun. Contoh tambahnya, dan saat makan banyak makanan manis, pankreas mengeluarkan insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Terus saat takut atau gugup sebelum presentasi, biasanya kan sistem kelenjar adrenal menghasilkan adrenalin sehingga jantung itu berdebar lebih cepat. Nah, kenapa? Makanya kalau kita gugup tuh jantung berdebar karena itu tadi ada kelenjar adrenalin yang menghasilkan adrenalin. Terus ada kelenjar trinoin, itu juga membantu mengatur kecepatan metabolisme tubuh sehingga mempengaruhi penggunaan energi sehari-hari. Ini nih yang tadi dijelasin, ada contoh-contohnya. Pankreas itu menghasilkan insulin, mengatur kadar gula darah, adrenal menghasilkan energi takut atau tegang. Terus ada tiroid juga, ini gambarnya. Next ada sistem indera. Nah, di mana kita memiliki 5 indera utama yang berfungsi untuk menerima berbagai jenis rangsangan seperti mata menerima cahaya, telinga menerima getaran suara, hidung menerima zat kimia penyebab bau, lidah menerima zat kimia penyebab rasa, dan kulit menerima sentuhan, tekanan maupun suhu. Semua informasi tersebut dikirim ke otak untuk diinterpretasikan. Ada kelainan dan penyakit pada sistem koordinasi. Yang pertama itu ada elips, gangguan aktivitas listrik di otak yang menyebabkan kejang. Yang kedua ada meningitis, radang pada selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada diabetes mellitus, gangguan pada
produksi hormon insulin menyebabkan kadar gula darah tinggi. Yang keempat itu kerusakan pada otak akibat terganggunya pasokan darah. Dan kelima ada lumpuh, kerusakan pada sumsum tulang belakang dapat memutuskan jalur komunikasi saraf anggota gerak. Next. Nah, jadi kesimpulannya terdiri dari sistem neurologis, hormonal, dan sensorik. Nah, di mana sistem koordinasi ini merupakan sistem pengatur utama tubuh baik untuk reaksi terencana, sadar maupun refleks. Di mana sistem saraf berfungsi cepat, sinyal seperti sinyal listrik. Sistem hormonal mengatur aktivitas tubuh jangka panjang secara lebih lambat dan dengan mengirimkan sinyal kimia. Nah, ketiganya bekerja sama tanpa henti untuk menjaga tubuh kita tetap seimbang, berfungsi, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekali lagi, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.